Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Sarah Handayani sebagai moderator, Atika Marta Aulia sebagai pemateri, dan Muhammad Iqbal sebagai pemateri. Baiklah, pada minggu kali ini pada mata kuliah pengambilan keputusan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi tentang strategi dalam pengambilan keputusan. Strategi ini sangat penting dalam sebuah pengambilan keputusan agar tidak terjadinya kekacauan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan ataupun manajer. Nah, para ahli terus berusaha untuk mempelajari berbagai pendekatan dan cara yang digunakan oleh para pengambil keputusan, baik yang berhasil maupun yang tidak, khususnya dalam menghadapi situasi problematis yang kompleks. Mempelajari berbagai kegagalan sama pentingnya dengan mempelajari keberhasilan. Suatu keputusan merupakan keputusan apabila alternatif penting tidak dipertimbangkan. Terdapat kekeliruan dalam memperkirakan keadaan yang akan timbul pada lingkungan. Ketidaktepatan dalam memperhitungkan hasil yang secara potensial mungkin diperoleh pilihan dijatuhkan pada alternatif yang paling tepat dan bahkan kesalahan dalam menempatkan tujuan dan berbagai sasaran yang ingin dicapai. Dengan kata lain, mempelajari mengapa pengambilan keputusan ada kalanya membuat keputusan yang tidak baik untuk dikaji. Dengan ini dapat mengetahui sifat-sifat berbagai model dan teknik pengambilan keputusan sehingga apabila diterapkan mendatangkan hasil yang diharapkan. Dalam strategi pengambilan keputusan ada beberapa model dan teknik pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh Atika Marta Aulia dan Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Marta Aulia. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai beberapa model dan teknik pengambilan keputusan. Yang pertama itu model optimasi, di mana sasaran yang ingin dicapai dengan model optimasi ini ialah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Sikap pengambilan keputusan, norma-norma serta kebijaksanaan organisasi berperan penting dalam menentukan kriteria apa yang dimaksud dengan hasil terbaik yang mungkin dicapai. Nah, menurut Maulana, proses pengambilan keputusan ini meliputi 6 macam. Yang pertama, lakukan kebutuhan akan suatu keputusan. Yang kedua, menentukan kriteria yang diputuskan. Ketiga, menentukan kriteria yang berbobot. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, menilai beberapa alternatif. Dan yang terakhir itu memilih alternatif. Keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria pengembalian ekonomi. Manajer akan memilih solusi pertama yang muncul, kasih waktu dan pengorbanan untuk mendapatkan kelengkapan informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu model mixed scanning, di mana scanning berarti usaha mencari, mengumpulkan, memproses, menilai, dan menimbang-nimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Model mixed scanning berarti bahwa setiap kali seseorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, satu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dari kegiatan yang akan dilakukan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang keempat, yaitu tentang model heuritis. Model heuritis pada dasarnya merupakan salah satu model yang didasarkan pada rasionalitas. Pada hakikatnya, model ini berarti bahwa faktor-faktor internal yang terdapat dalam diri seseorang pengambil keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Dengan kata lain, seorang pengambil keputusan lebih mendasarkan keputusannya pada konsep-konsep yang dimilikinya, berdasarkan persepsi diri sendiri tentang suatu problematik yang pernah dihadapi. Yang selanjutnya, kelima, pemilihan model tertentu. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa pilihan yang tersedia bagi para pengambil keputusan memang beraneka ragam, namun perlu diperhatikan bahwa
Tidak ada satu modal pun yang cocok digunakan untuk mengatasi semua jenis situasi problematik yang dihadapi oleh organisasi. Pengalaman menunjukkan bahwa kecenderungan yang terdapat di kalangan para praktisi manajemen adalah menggunakan strategi yang paling sederhana, dengan dalih bahwa kemampuan manusia memang terbatas. Alasan lain mengapa para pengambil keputusan cenderung memilih cara yang simplistis dalam mengatasi situasi problematik yang dihadapi adalah untuk menghindari berbagai tekanan yang menimbulkan stres psikologis yang dapat meminta korban yang tidak diinginkan, seperti menurunnya kesehatan, tidak harmonisnya hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Yang keenam, tentang teknik pengambilan keputusan. Ada beberapa macam teknik pengambilan keputusan. Yang keenam, tentang teknik pengambilan keputusan. Ada beberapa macam teknik pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, brainstorming. Teknik ini merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan yang paling tua dan dipandang sangat bermanfaat dalam pembentukan persepsi yang tepat tentang hakikat situasi problematik yang dihadapi. Dari berbagai bahan pustaka tentang teknik-teknik pengambilan keputusan, terlihat bahwa teknik ini pada mulanya dikembangkan di kalangan organisasi-organisasi angkatan senjata. Manfaat terbesar dari penggunaan teknik ini ialah bahwa mereka yang terlibat dalam pelaksanaan suatu keputusan sudah sejak dini dilibatkan dalam pengambilannya. Yang kedua, saintis. Teknik ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari teknik brainstorming, karena pada dasarnya teknik ini juga merupakan satu cara mengumpulkan informasi, pendapat, dan gagasan dari sekelompok orang sebagai bagian dari usaha pengambilan keputusan. Perbedaan yang menonjol antara teknik saintis dengan brainstorming ialah bahwa pada tahap diskusi para peserta didorong mengemukakan pendapat dan gagasan yang sifatnya emosional dan bahkan tidak rasional untuk kemudian digabungkan dengan teknik-teknik berpikir yang rasional dan telah dikembangkan secara ilmiah. Yang kedua, consensus thinking. Teknik ini didasarkan pada satu ide pokok, yaitu bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemecahan suatu masalah harus sepakat tentang hakikat, batasan, dan dampak suatu situasi problematik yang dihadapi, dan sepakat pula tentang model dan teknik yang hendak digunakan untuk mengatasinya. Keputusan yang sifatnya meramalkan masa depan yang diperhitungkan dan dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam penggunaannya, teknik ini tidak melibatkan para pengambil keputusan dalam organisasi yang bersangkutan. Yang terlibat langsung adalah sekelompok ahli yang berada di luar organisasi dan dipilih atas dasar kemampuannya yang telah terbukti. Selanjutnya, yang kelima, tentang fishbowling. Teknik ini bersumber dari ide tempat pemeliharaan ikan hias yang biasanya terbuat dari kaca dan bentuknya lonjong. Sebagai teknik pengambilan keputusan, teknik ini dinamakan demikian karena sekelompok pengambil keputusan duduk pada suatu lingkaran dan di tengah lingkaran diletakkan sebuah kursi. Seseorang duduk di kursi tersebut dan hanya dialah yang boleh berbicara. Yang kelima, didactic interaction. Teknik ini biasanya dipakai untuk pemecahan suatu situasi problematik yang memerlukan jawaban ya atau tidak. Skenarionya pada dasarnya sederhana, yaitu sebagai berikut. Jika ada suatu masalah yang hendak dipecahkan, dibentuk dua kelompok. Satu kelompok mengemukakan pendapat yang bermuara pada jawaban ya, dan satu kelompok lagi mengemukakan pada pendapat yang jawabannya tidak. Semua ide yang dikemukakan, baik yang pro maupun kontra, dicatat dengan teliti. Yang ketujuh, collective bargaining. Ciri khas teknik ini terletak pada adanya dua kelompok yang mempunyai pandangan yang bertolak belakang atas suatu masalah, dan keputusan diambil dengan cara tawar-menawar. Nama lain teknik ini adalah zero sum interaction atau interaksi jumlah nol, yang artinya bahwa apa yang dimenangkan ahli yang berada di luar organisasi dan dipilih atas dasar kemampuannya yang telah terbukti. Selanjutnya, yang kelima, tentang fishbowling. Teknik ini bersumber dari ide tempat pemeliharaan ikan hias yang biasanya terbuat dari kaca dan bentuknya lonjong. Sebagai teknik pengambilan keputusan, teknik ini dinamakan demikian karena sekelompok pengambil keputusan duduk pada suatu lingkaran dan di tengah lingkaran diletakkan sebuah kursi. Seseorang duduk di kursi tersebut dan hanya dialah yang boleh berbicara. Yang kelima, didactic interaction. Teknik ini biasanya dipakai untuk pemecahan suatu situasi problematik yang memerlukan jawaban ya atau tidak. Skenarionya pada dasarnya sederhana, yaitu sebagai berikut. Jika ada suatu masalah yang hendak dipecahkan, dibentuk dua kelompok. Satu kelompok mengemukakan pendapat yang bermuara pada jawaban ya, dan satu kelompok lagi mengemukakan pada pendapat yang jawabannya tidak. Semua ide yang dikemukakan,
baik yang pro maupun kontra, dicatat dengan teliti. Yang ketujuh, collective bargaining. Ciri khas teknik ini terletak pada adanya dua kelompok yang mempunyai pandangan yang bertolak belakang atas suatu masalah, dan keputusan diambil dengan cara tawar-menawar. Nama lain teknik ini adalah zero sum interaction, atau interaksi jumlah nol, yang artinya bahwa apa yang dimenangkan oleh satu pihak merupakan beban yang harus dipikul oleh pihak lain. Teknik ini paling dikenal di kalangan pimpinan perusahaan dan pimpinan serikat buruh yang sering terlibat dalam tawar-menawar dalam hubungan industrial. Sekian dari saya.